Musik itu bukan sesuatu hal yang terpisah dari masyarakat. Dengan konser ini, saya ingin membantu menggalang dana untuk mereka. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk ikut berkontribusi membangun rumah yang layak untuk mereka yang terdampak. Satu nusa, satu rasa. Karena NTT adalah kita. Saya Ananda Sukarlan. Di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih karena sempat menunggu ya di ruang tunggu, di waiting room tadi. Terima kasih karena teman-teman sudah bersedia meluangkan waktu untuk bersama kita berkumpul hari ini di dalam konferensi pers virtual Konser Amal NTT adalah kita bersama Dana, Kita Bisa, dan Habitat for Humanity Indonesia. Saya berharap semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dimanapun kita berada saat ini, dan sambil kita menunggu rekan-rekan media yang lain, saya akan menyampaikan beberapa hal sehingga kelancaran acara hari ini bisa kita jaga dari awal hingga akhir ya, teman-teman. Yang pertama, saya berharap kita semua, setiap peserta di dalam konferensi pers virtual ini diharapkan dapat memastikan bahwa mic dalam keadaan mute, ya. Kita pastikan mic dalam keadaan mute sehingga kita semua dapat mendengar pemaparan dari para narasumber dengan jelas dan tenang. Kemudian untuk video yang diperkenalkan menyalakan video adalah para narasumber agar memudahkan kita semua dapat fokus gitu ya melihat kegiatan ini dengan baik, dan kami berharap video bagi para peserta selain narasumber bisa dimatikan. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, sepanjang acara ini berlangsung, bila ada teman-teman media yang memiliki pertanyaan bagi narasumber, silakan menuliskannya langsung dalam kolom chat, ya. Dan tim kami nanti akan mengumpulkannya untuk bisa kita bahas bersama di saat sesi tanya jawab. Baik, 3 hal tadi saya berharap kita semua dapat menyepakatinya agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Sedikit saya sampaikan mengenai rundown kita hari ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman media, bahwa kita akan mulai nih saat ini, kemudian nanti akan dibuka oleh perwakilan dari pemerintah Kabupaten Kupang. Setelah itu akan dilanjutkan, kita ngobrol bareng Pak Ananda Sukarlan dan Mas Ganjarana. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Ibu Agustina Samara, dari Dana, kemudian pemaparan dari Bapak Susanto Samsudin dari Habitat for Humanity Indonesia, dan kita akan masuk di sesi tanya jawab. Kemudian pada pukul 11.30 nanti kita berharap kita sudah dapat menyelesaikan kegiatan ini. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan memulai kegiatan kita hari ini. Izinkan saya untuk menyapa sekali lagi selamat pagi untuk kita semua, terutama yang baru saja bergabung. Izinkan saya menyapa Bapak Kristianus Patmawan SH dari Kabupaten Kupang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Kemudian Bapak Ananda Sukarlan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Ananda. Selamat pagi. Okay. Selamat pagi. Kemudian Mas Ganjarlana. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, Ibu Agustina Samara. Selamat pagi. Ya, dan Mbak Farah Devana dari kitabisa.com. Selamat pagi. Ya, tentu saja juga selamat pagi dan salam sehat bagi semua teman-teman media yang sudah hadir di dalam ruang Zoom pagi ini. Juga Bapak Ibu dari tim Dana, tim Habitat for Humanity, dan tim Kita Bisa yang mungkin juga sudah hadir di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Tia yang akan memandu berjalannya kegiatan kita hari ini. Hari ini akan ada 5 narasumber yang akan berbagi inspirasi dan semangat kebaikan bagi kita semua. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini. Waktu air naik segini kita sulari, Bu. Dapur miring, Bu. Jadi jagung yang kita mau di atas itu jatuh semua. Pekerjaan sehari-hari petani, Bu. Jadi kita punya lahan itu ditimbun pasir semua. Sudah 2 bulan berlalu, badai siklon tropis Roja menghantam saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Meskipun badai sudah berlalu, namun penderitaan dan kehancuran masih ada sampai sekarang. Hingga saat ini,
masih ada ribuan keluarga yang kehilangan tempat tinggal, berjuang hidup di gubuk-gubuk, Tenda-tenda, yang dimana fasilitasnya hanya seadanya. Namanya kita masih hidup ya, kita berjuang semampu kita. Rumah merupakan pusat kehidupan dan tempat pertama bagi mereka untuk pulih dari keadaan ini. kita dapat mendukung mereka dari apa yang kita bisa. bergabung di konser amal. Bersama Ananda Sukarlan dan Habitat for Humanity Indonesia, Mengajak Anda semua untuk ikut berkontribusi Setiap donasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk membangun rumah yang layak untuk mereka yang terdampak. satu nusa, satu rasa. Karena NTT Adalah kita. Kita jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jalani, semangat untuk bangun rumah biar bersama keluarga hidup tenang. Itu saja. Ya, video yang baru saja kita saksikan membawa kita mengingat kembali kejadian beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan April 2021, di mana badai siklon tropis Seroja menerpa area Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan ribuan keluarga terpaksa mengungsi lantaran rumah mereka rusak berat, bahkan hilang pasca bencana. Hal ini mendorong adanya inisiatif dari anak-anak bangsa yang tergerak untuk melakukan sebuah aksi kemanusiaan dengan membangun rumah layak bagi para penyintas badai Seroja. Nah, sebelum lebih jauh kita mendengar penjelasan mengenai semangat kemanusiaan ini, sudah ada bersama kita Bapak Kristianus Patmawan SH, yang biasa dipanggil Pak Kris Patmawan. Beliau adalah Asisten 1 Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kupang. Selamat pagi, Pak Kris. Selamat pagi, Bu. Salam Ya, sehat. salam sehat. Senang sekali kita bisa berjumpa hari ini, Pak. Kegiatan virtual seperti ini memungkinkan kita untuk bertemu ya, Pak. Walaupun kalau naik pesawat kayaknya kita butuh 4-6 jam ya, Pak, untuk bisa bertemu. Ya, meskipun jarak jauh, tapi kita bisa berkumpul hari ini, dan terima kasih kesediaan waktu Bapak. Untuk itu, waktu dan layar kami persilahkan kepada Bapak Kris untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan, Pak. Baik, selamat pagi rekan-rekan media yang terhormat. Yang kami hormati Bapak Susanto Samsudin, selaku Direktur Nasional Habitat of Humanity Indonesia, Ibu Agustina Samara, selaku Chief People and Corporate Strategy Officer Dana, Bapak Ananda Sukarlan, selaku pianis dan komposer, dan saudara kami Ganser Lana, kalau hadir Sandos Putra NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam salve. Kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari berbagai pihak untuk menyatakan kepedulian bagi kami, khususnya masyarakat di Kabupaten Kupang yang terdampak badai siklon tropis Seroja beberapa bulan yang lalu. Badai yang kami alami ini berdampak pada banyak aspek kehidupan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Kupang, terutama bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal pasca bencana. Perlu kami informasikan bahwa Kabupaten Kupang adalah salah satu dari beberapa area yang mengalami dampak bencana badai Seroja yang cukup parah. Area ini merupakan daerah dengan jumlah rumah rusak berat yang paling banyak menurut data yang kami miliki dan telah kami laporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dari data yang telah kami laporkan dan keadaan di lapangan bahwa akibat badai Seroja pada beberapa bulan lalu terdapat yang meninggal 13 orang dan yang dinyatakan hilang 2 orang, luka-luka 26 orang, dan jumlah pengungsi awal itu kurang lebih
1.573 KK atau 14.613 jiwa. Dan pengungsi dalam penampungan kita bagikan dalam pengungsi dalam penampungan itu 498 KK atau sejumlah 1.934 jiwa, dan pengungsi di luar penampungan 3.105 KK atau sejumlah 12.679 jiwa. Dan yang terkena terdampak secara keseluruhan 6.011 KK atau 6.011 keluarga, dan jumlah jiwanya 23.389 jiwa. Jumlah rusak rumah yang rusak dapat kami rincikan sebagai berikut: rusak berat 2.412 unit rumah, rusak sedang 2.663 unit rumah, dan rusak ringan 6.809 unit rumah. Titik penampung ada 8 titik, dan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia 197 unit terdampak. Kami sangat mengapresiasi semangat Habitat of Humanity Indonesia bersama para mitra untuk membangun kembali rumah masyarakat kami di Kabupaten Kupang yang tercinta ini. Rumah layak sebagai tempat berteduh, berlindung, dan membangun hubungan sosial mereka menjadi sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Itulah sebabnya atas nama Kabupaten Kupang, kami terus berupaya bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti Habitat Indonesia, untuk membangun bersama hunian yang layak bagi para penyintas bencana di Kabupaten Kupang agar mereka mampu bangkit kembali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah peduli dan membantu membangun kembali Kabupaten Kupang melalui program NTT Adalah Kita. Semoga bantuan yang telah diberikan dari orang-orang baik di seluruh Indonesia ini dapat memperkuat dan memperkokoh kesatuan dan persatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Demikian yang ingin kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi, Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam, salve, salam sehat. Demikian. Terima kasih Pak Kris untuk kata sambutannya, membuka acara hari ini, dan kita sama-sama diingatkan bagaimana dampak dari badai Seroja bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kupang. Dan saya percaya rasa kepedulian merupakan dasar dari kita semua melakukan sesuatu bagi orang lain. Inilah yang dimiliki oleh sekumpulan musisi handal Indonesia yang dipimpin oleh seorang pianis Indonesia yang namanya sudah dikenal sampai ke mancanegara. Bersama kita sudah hadir Bapak Ananda Sukarlan, seorang maestro dan pianis yang mencetuskan konser Amal NTT Adalah Kita, bersama dengan seorang sasandois muda, Mas Ganjar Lana. Selamat pagi, Pak Ananda dan Mas Ganjar Lana. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, senang sekali bisa bertukar senyum ya. Soalnya biasanya kita nggak pernah bertemu begitu. Apa kabar nih Pak Ananda dan Mas Ganjar Lana nih? Baik. Kita baru visual, baru kenalan sekarang ya. Kita udah ngobrol ya. Iya, betul. Nah, ini boleh tahu nih posisi, kalau Pak Ananda sekarang posisi di mana nih Pak? Saya di Bali karena memang saya udah sejak PPKM saya pindah ke Bali, dan kita memang rencananya mau syutingnya itu dari Bali, dari Padma Legian, dari Resort Padma Legian. Dimana ini kan semuanya terbuka ya, jadi memang ada physical distance gitu, tapi jauh lebih aman. Jadi penyanyinya bisa dengan saya walaupun agak jauh-jauhan dikit gitu, tapi ya itu ruangannya terbuka dan tentu aja visualnya sangat indah. Ya itu sih. Jadi saya udah di Bali
nanti sore penyanyi akan datang. Oke. Oke, kalau Mas Ganzarlana ini posisi di mana nih sekarang nih, Mas Ganzarlana? Saya sekarang lagi di Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Oke. Grogol. Di Grogol. Iya. Baik. Berarti dari tadi nih kita semua lintas pulau ya. Pak Kris dari Kupang, kemudian Pak Nanda di Bali, Mas Ganzarlana di Jakarta, begitu ya. Nah, supaya kita lebih seru nih ngomongin soal konser hari ini, kita ngobrol bareng aja gitu ya, Pak Ananda dan Mas Ganzarlana ya. Pertama-tama pasti pertanyaan yang muncul gitu ya pertama kali gitu. Apa sih yang mendukung Pak Ananda dan Mas Ganzarlana itu tertarik berpartisipasi dalam konser Amal untuk membangun kembali NTT ini? Mungkin Pak Ananda dulu boleh cerita apa yang mendorong. Ya saya sih memang sejak selama pandemi ini udah 1,5 tahun ya sebenarnya ya. Saya sebenarnya konsentrasinya itu adalah bagaimana para musikus, terutama musikus klasik ya di Indonesia itu bisa terus bertahan. Jadi memang kami ada program membantu mereka gitu. Tapi memang saya batasin, kalau enggak saya nanti mau nolong ini gitu loh. Tapi kemudian waktu bulan April saya itu syuting dengan beberapa musicians juga di Labuan Bajo. Kami ke Labuan Bajo, udah mendarat di sana, udah di hotel malah. Terus datanglah itu badai. Walaupun Labuan Bajo kena nggak begitu keras badainya ya, tapi ya kita tahu dari berita bahwa di sebelah timurnya tuh badainya jauh lebih keras dan sampai rumah-rumah hancur segala macam. Dan waktu itu syutingnya ya kita nggak jadi, artinya kita stay di hotel. Setelah 3 hari kita balik ke Jakarta gitu. Karena memang ombak di laut terlalu tinggi gitu. Jadi saya tahu kejadiannya bahwa itu memang lagi ada badai gitu. Nah, setelah itu saya ketemu dengan beberapa orang dari Yayasan Habitat ngajak kerjasama, dan tentu aja saya sangat menyambut baik ya ajakan ini, sehingga ya kita ngomong-ngomong yang tadinya kita pikir akan menjadi konser live ya. Tapi kemudian kok pandeminya nggak kelar-kelar gitu. Jadinya kita berkeputusan bahwa oke, sekarang kita bikin secara online aja gitu. Nah ini, dan online terus kemudian saya semacam pindah ke Bali sih, karena saya memang udah lama di Bali dan kayaknya akan stay di sini lebih lama lagi gitu. Walaupun saya bisa ke Jakarta, tapi itu ribet banget, dan kemudian juga Bali visualnya menawarkan visual yang jauh lebih indah, terutama di sini di Padma Legian Resort. Jadi kita semua berkeputusan, oke, kita bikin konser video dari Bali, dan memang saya udah berpengalaman karena semasa pandemi ini kita semua bikin konser online ya, virtual ya. Jadi kita dengan pandemi ini justru kita belajar bagaimana kita membuat konser online, bagaimana konser online itu bukan konser live yang dibikin online. Jadi bukan asal offline dibikin online gitu. Enggak, itu formatnya punya format tersendiri, urutannya ternyata berbeda dengan konser offline dan macam-macam. Jadi setelah belajar setahun, akhirnya saya bilang, ya saya berani sih kalau bikin konser online gitu, karena saya udah mempelajari gitu. Jadi bagaimanapun dengan adanya musibah pandemi, sebenarnya kita juga tentu belajar hal yang baru, yang memang sebenarnya ini udah masa depannya dunia musik ya, bahwa kita bikin konser online gitu. Tapi ini dipercepat oleh pandemi karena kita terpaksa harus belajar bikin konser online, dan tentu aja untuk membantu teman-teman kita yang di NTT ya, karena saya merasa bahwa saya tersentuh gitu, dan saya ingin membantu mereka, tapi kan saya nggak bisa bangun rumah, nggak bisa betulin jalan, betulin jembatan segala macam. Saya bisanya cuma main piano. Jadi saya kira semua orang dengan keahlian masing-masing itu bisa ikut membantu ya. Apalagi kalau dengan cara kerjasama seperti ini, di mana ada saya bisa membuat konser online, ada yang bisa berdonasi, dan ya itu nanti terus ada orang-orang yang mengatur gimana itu nanti. Ya itu deh.
kemudian semangat untuk kolaborasi dengan musisi muda Indonesia tuh kenapa, boleh ceritain nggak kenapa memilih kawan-kawan yang masuk di dalam konser ini? Iya, karena saya memang udah bekerja sama dengan Mas Menteri Nadiem Makarim sejak 2 tahun terakhir ini untuk bikin kompetisi, karena pendidikan dan kebudayaan tuh mau memetakan musisi-musisi klasik di seluruh Indonesia gitu. Nah, ini mereka adalah pemenang dari kompetisi piano dan kompetisi vokal. Yang kompetisi vokal adalah Kadek Ari Ananda dan Alis Cahya Putri. Dan ini juga keuntungannya kompetisi online ya, karena selama pandemi mereka bikin kompetisinya online. Karena si Alis Cahya Putri ini sebenarnya tinggalnya di Hungaria. Dia sedang kuliah di sana dan sekarang memang udah di Jakarta karena memang lagi ada liburan musim panas, dan memang di Hungaria udah terbuka ya pandeminya, orang udah berdamai dengan pandemi gitu. Tapi waktu itu Alis jadi bisa ngirim videonya untuk ikut kompetisi kita, dan Alis adalah juara 2 dari kompetisi tembang puitik Ananda Soekarlan, dan Kadek Ari Ananda adalah juara pertama gitu. Jadi saya mengajak juara pertama dan juara kedua, yang sehingga saya bisa menjamin bahwa ini musisi-musisi terbaik di Indonesia saat ini, musisi muda terbaik dalam musik klasik saat ini. Terus pianisnya adalah Michael Abimanyu Kaeng. Dia adalah pemenang dari kompetisi Ananda Soekarlan Award tahun lalu. Jadi dan Michael Abimanyu akan memainkan karya saya yang baru, yang yaitu Rapsodia Nusantara nomor 35. Itu memang berdasarkan lagu-lagu daerah spesifik dari Pulau Rote. Karena saya udah bikin sebetulnya yang dari Nusa Tenggara Timur, itu Rapsodia Nusantara nomor 11. Jadi saya cerita aja, Rapsodia Nusantara itu saya udah bikin selama bertahun-tahun ya, itu karya-karya untuk piano solo yang saya ambil materialnya dari lagu daerah di seluruh Indonesia. Saya mulainya udah dari 2007 tuh. Waktu itu Rapsodia Nusantara pertama sebenarnya karena saya diminta untuk bikin karya piano untuk inaugurasinya Gubernur Fauzi Bowo. Waktu itu beliau diinaugurasi untuk jadi Gubernur Jakarta. Terus itu saya bikin Rapsodia Nusantara. Tapi setelah itu ternyata sukses ya dari lagu-lagu Betawi. Terus saya terusin deh Rapsodia Nusantara 2, Rapsodia Nusantara 3 gitu. Yang 2 tentu aja dari Jawa Tengah karena saya orang Jawa. Terus 3 dari Maluku dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu nomor 11 itu saya udah bikin dari Nusa Tenggara Timur, lagu Bolelego sama Anak Kambing Saya. Itu nanti juga akan dimainkan di konser itu. Nah, tapi ada yang baru yaitu Rapsodia Nusantara nomor 35 itu spesifik dari Pulau Rote. Itu sih. Jadi 3 itu musisi klasik. Terus kemudian kami juga mengajak Chanho Pasirua, itu pianis dari NTT, dari Flores, dan Ganser ya. Dua-duanya ya dari NTT gitu. Dan Ganser saya baru kenal sekarang nih. Oh begitu, justru bahkan baru kenal juga di kolaborasi kali ini ya Pak Ananda ya? Iya, jadi mereka direkomendasikan oleh orang lain karena memang ya kami mencari pianis klasik dari NTT gitu, itu dan kemudian pemain sasando juga gitu, dan kami diperkenalkan ke Ganser dan ke Chanho itu. Oke. Nah, sekarang berarti saya mau tanya nih sama Mas Ganjar Lana nih. Waktu diajak bergabung di dalam kolaborasi konser amal NTT Adalah Kita nih, apa yang mendorong Mas Ganjar Lana mau join? Yang pertama, terima kasih buat Mas Ananda Soekarlan sudah mengajak saya untuk mengikuti konser ini. Dan kenapa saya mau ikut konser ini, soalnya ini kan konser amal dan untuk NTT kan, dan ya saya sendiri tidak bisa menolaknya karena ini konser untuk NTT. Saya sendiri putra daerah dari NTT, apalagi ini untuk korban-korban yang kemarin jadi bencana di sana, dan memang banyak keluarga saya juga yang karena kebetulan saya tinggal dan lahir besar di
Kabupaten Malaka yang kemarin pertama kali terjadi bencana banjir di sana, dan saya tidak bisa menolak itu. Sudah seharusnya saya ikut berpartisipasi dalam acara konser ini. Wah, luar biasa. Nah, nanti Mas Ganzarlana di acara ini, di konser ini akan bermain sasando berarti ya? Iya, nanti ya saya akan memainkan sasando. Ada 2 lagu yang bakalan saya bawakan. Yang satunya dari karya saya sendiri yang judulnya Lalean. Lalean ini dari bahasa Tetun yang artinya surga. Saya yakin ketika orang-orang mendengar ini akan memberikan ketenangan untuk dirinya. Ya, dan satu lagi akan saya aransemen lagu dari NTT. Nanti saya akan mengkolaborasikan hampir dari semua instrumen etnik dari Nusantara. Wah, penasaran nih saya pengen denger jadinya. Iya. Penasaran tanggal 6 Agustus nanti kayak apa tuh lagunya ya. Nah, sebenarnya tertarik juga nih sebagai musisi muda ya, Mas Ganzarlana nih, apa sih yang mendorong sebagai orang muda yang mau mendalami alat musik tradisi seperti sasando ini gitu? Oke, jadi dulu sebelum saya kenal dengan musik tradisi, dulu saya pengen sekali jadi gitaris gitu. Jadi katanya kalau di NTT itu kalau jadi gitaris itu keren gitu kan. Tapi akhirnya ketika saya di Jogja dulu, ketika sampai di sana teman-teman menyarankan mendingan kamu pulang belajar sasando lebih bagus gitu. Kamu melestarikan budaya nenek moyang kamu sendiri. Nah, akhirnya di tahun 2012 saya pulang, terus tuh cari-cari di sana seperti apa sih sasando, dan itu saya belum pernah lihat sasando sama sekali. Oh, padahal besar di sana ya? Iya, padahal dari sana. Oke. Lihat secara langsung itu belum pernah. Akhirnya di tahun 2013 saya pergi, kebetulan rumah kan di Atambua, di daerah perbatasan Timor Leste, dan saya ke Kupang berniat untuk pergi belajar sasando. Dan di sana pertama kali lihat sasando itu langsung ya jatuh cinta gitu dengan instrumen ini. Instrumen kayak ya soundnya yang belum pernah aku dengar, terus soalnya yang indah banget, terus sampai aku tuh bengong sampai 2 menit gitu ngelihat instrumen ini, kok bisa ya ada instrumen kayak gini ya. Nah, akhirnya dari situ saya berniat untuk mempelajari sasando ini di tahun 2013. Akhirnya dalam waktu 1 bulan itu ya sudah bisa menguasai banyak lagu gitu dengan instrumen sasando ini. Karena waktu itu ya untuk latihannya saya bisa menggunakan sehari itu bisa sampai 10-11 jam untuk latihan sasando. Udah jatuh cinta beda ya emang Mas Ganzarlana ya. Nah, akhirnya itu saya kembali ke Jogja dan saya mengambil kebetulan studi etnomusikologi, sarjana strata 1 etnomusikologi, dan di situ saya belum pelajari hampir semua instrumen etnik di Indonesia. Nah, di situ jadi bekal saya, dan karena masuk di situ saya lebih jatuh cinta lagi kayak musik-musik Indonesia, karena musik-musik Indonesia, musik-musik tradisi itu adalah identitas bangsa. Wah, luar biasa. Terima kasih sharing-nya, Mas Ganzarlana. Nah, tema kali ini kan judulnya NTT adalah kita, gitu ya. Nah, untuk mungkin salah satu saya akan bertanya nih, untuk Pak Ananda sendiri, makna dari judul konser NTT adalah kita bagi seorang Ananda Soekarlan itu seperti apa? Ya, selain ini konser amal untuk NTT ya, saya juga sebenarnya dari dulu tuh udah pengagum beberapa karya seni dari NTT. Misalnya karya-karya puisi Umbulandu Paranggi, yang kebetulan ini mumpung saya lagi di Bali, Umbulandu Paranggi itu seniman besar, penyair besar yang kemudian tinggalnya di Bali, dan meninggalnya justru di Bali juga ya, 2019 atau 2020 gitu. Jadi saya mau mengangkat karya-karyanya juga. Saya bikin musik dari puisi-puisi almarhum Umbulandu Paranggi. Terus kemudian juga ada seorang sastrawan muda sih, lahir tahun 90-an, Mario F. Lawi,
kebetulan kami waktu itu sama-sama memenangkan hadiah Tempo Seniman of the Year 2015 kalau nggak salah. Saya di bagian musik, dia di bagian sastra gitu. Jadi waktu itu kami berkenalan lagi-lagi secara virtual ya. Dan saya juga ngangkat karya-karyanya, puisi-puisinya dari Mario F. Lawi ini. Saya bikin musik dan nanti akan dinyanyikan oleh Kadek Ari Ananda dan juga Alis Cahaya Putri. Jadi emang temanya tuh banyak sekali, semuanya adalah NTT di sini. Dari lagu daerah yang saya bikin Rapsodi Nusantara, terus ya itu karya-karya sastra dari dua sastrawan ini. Tapi juga kemudian saya connect dengan beberapa negara. Misalnya saya bikin musik juga yang saya udah lama bikin ya dari penyair Amerika Walt Whitman. Terus kemudian juga saya bikin satu karya yang sebetulnya waktu itu saya persembahkan karena saya diberi gelar kesatriaan oleh Republik Italia. Jadi ini adalah karya pemersatu antara Indonesia dan Italia. Judulnya I Wish Pavarotti Had Met Marzuki. Kalau saja Pavarotti pernah ketemu dengan Ismail Marzuki. Jadi ini karya Ismail Marzuki dan opera Italia saya jadiin satu untuk menunjukkan bahwa Italia dan Indonesia itu adalah teman dan kita semua berbeda, tapi kita justru ya keberagaman kita adalah keseragaman kita gitu ya ceritanya ya. Jadi bahwa kita tuh justru bisa berteman karena kita berbeda gitu. Jadi saya ingin mengconnect konser ini dengan beberapa negara juga, menunjukkan bahwa kita budayanya beda, tapi gara-gara budaya ini kita justru bersatu gitu loh. Itu sih. Jadi sebenarnya NTT, tapi juga dari NTT ke seluruh dunia. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia juga. Gitu. Oh, keren. Bahwa keberagaman kita itulah keseragaman kita ya, itu luar biasa banget tuh Pak Ananda. Saya sepakat banget tuh. Nah, kalau buat Mas Ganjar Lana sendiri, soalnya bunyinya hampir sama. Keberagaman kita tuh keseragaman. Iya. Itu memang benar sih. Iya. Berima sekali ya gitu ya. Kalau buat Mas Ganjar Lana, NTT adalah kita. Nah, mungkin kalau sebagai putra Rote ya kalau nggak salah apa putra NTT gitu, itu kan ya cocok lah gitu. Tapi makna secara umum gitu ya, buat Mas Ganjar Lana dari tema konser ini gimana? Kalau saya sendiri, NTT adalah kita. Pertama kali saya dengarkan kata ini, hati saya kayak ya semakin berkobar gitu semangatnya gitu. Karena teman-teman dari luar NTT pun mereka sangat cinta dengan NTT gitu. Awalnya memang ya sangat terharu dengan kata-kata ini gitu. Berarti yang selama ini kan memang ada beberapa teman yang sering kontak saya untuk minta bantuan untuk memposting ini kan mereka untuk saat ini kan mereka lagi kayak bangun sekolah-sekolah yang kemarin terendam banjir gitu, bangun rumah-rumah kan teman-teman dari komunitas. Dari situ sangat tergerak gitu hati ketika melihat mereka yang sampai saat ini masih ada di pengungsian kayak gitu. Karena di Malaka sendiri masih banyak juga, karena mereka sering tolong bantu ini sampai bisa sampai segininya untuk saat ini. Tapi dari waktu saya sendiri NTT adalah kita itu sangat dalam buat aku sendiri. Makanya aku pengen menyajikan yang terbaik buat saudara-saudara saya di NTT kayak gitu. Wih, luar biasa. Nah, kalau kita sebelum menutup segmen bagian ini ya gitu, apa harapan dari Mas Ganjar Lana dari terselenggaranya konser Amal ini? Kalau harapan saya itu untuk terlebih untuk saudara-saudara di NTT, ya semoga saja dengan adanya konser ini bisa mengurangi tetesan air matanya mereka. Wah, betul sekali. Terima kasih. Kalau dari Pak Ananda, harapan
dengan terselenggaranya konser amal ini nantinya seperti apa? Ya, harapan ya tentu aja ada samanya ya, yaitu mengurangi tetesan air mata mereka ya, bahwa semoga ini menyentuh para penonton, para pendengar untuk ikut menyumbang untuk NTT, tapi juga sebetulnya bukan hanya urusan finansial, tapi juga supaya semua lebih menghargai NTT dan lebih mengenal NTT ya lewat konser ini. Dan sebetulnya harusnya semua bidang itu terlibat, dari ya sebenarnya teknologi juga terlibat karena sekarang kita menggunakan teknologi kan untuk konsernya itu. Tapi bukan hanya teknologi ini, tapi juga misalnya mungkin perusahaan investment gitu. Karena saya juga dengan para musisi selama setahun ini saya bekerja sama dengan perusahaan trading misalnya dengan SmartX untuk bisa membantu para musisi ini selama setahun. Itu sangat berguna dan sangat efektif misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu, perusahaan teknologi, perusahaan konstruksi, perusahaan apapun itu semua bisa membantu, dan sebenarnya menyumbang itu bukannya kita nggak akan kehilangan dengan cara menyumbang, kita justru mendapatkan hal yang lebih dari menyumbang. Kita mendapatkan teman baru, kita bahkan mendapatkan ilmu baru, kita mendapatkan ya sebenarnya intinya dengan memberi kita justru mendapat lebih banyak gitu loh. Wah, luar biasa. Amin. Itu menjadi semangat buat kita semua ya. Terima kasih Pak Ananda Soekarlan dan Mas Ganzerlana yang sudah menyuntikkan semangat kebaikan kepada kami semua yang hadir di sini hari ini gitu ya. Semoga pesan kebaikan ini juga dapat tersebar semakin luas, karena tentunya juga hari ini kita didukung oleh kawan-kawan media yang juga mengambil peran di dalam aksi kemanusiaan ini melalui kepiawaian dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat Indonesia. Nah, kita sama-sama berharap semakin banyak yang tergerak karena kebutuhan masih banyak di NTT. Nah, tadi seperti yang sempat disampaikan oleh Pak Ananda gitu ya, bagaimana kolaborasi dari banyak pihak itu bisa membantu para musisi Indonesia di masa pandemi. Nah, kita bisa lihat gitu ya, bicara tentang memulai aksi kebaikan dari apa yang kita mampu lakukan gitu ya. Kalau Pak Ananda dan Mas Ganzerlana tadi kan berangkat dari kemampuan bermusik gitu. Nah, maka mereka-mereka yang memiliki kemampuan di bidang teknologi dan juga pastinya ada kepedulian bagi sesama akan juga terdorong untuk menciptakan terobosan-terobosan agar terciptanya kemudahan bagi semua orang untuk menyatakan kepeduliannya. Nah, sama juga di acara konser Amal NTT adalah kita juga didukung oleh kitabisa.com sebagai platform berdonasi yang mudah digunakan dan terpercaya. Ditambah lagi nih, kemudahan ini juga disediakan oleh kemudahan pembayaran digital seperti yang diberikan oleh aplikasi Dana. Bersama kita hari ini juga sudah hadir Ibu Agustina Samara selaku Chief People and Corporate Strategy Officer Dana. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Tina. Ya, selamat pagi Mbak Tia. Iya, selamat pagi. Ibu masih terlihat segar sekali nih, pasti sehat dong ya Bu ya? Ya, sehat dong, harus semangat ya untuk menggalang dana buat bantuan NTT. Iya, terima kasih Bu Tina. Nah, kalau tadi Pak Kris dari Kupang, Pak Ananda dari Bali gitu ya. Kalau Bu Tina posisi di mana nih Bu? Posisi lagi di rumah di Jakarta ya, harus di Jakarta. Di rumah ya untuk comply sama PPKM kita. Betul. Nah, ini ada hal menarik sekali yang kita bisa sambung dari apa yang disampaikan di sesi sebelum ini ke sesi kali ini ya Bu. Menarik sekali untuk bisa disampaikan kepada kita semua bagaimana Dana sebagai sebuah aplikasi yang berfokus pada teknologi finansial gitu mendorong gerakan kemanusiaan. Ini kan seperti dua dunia yang berbeda gitu, namun ternyata bisa saling memberi dampak. Nah, untuk itu waktu dan layar kami persilakan untuk Ibu Tina bisa menyampaikan pemaparannya hari ini.
Terima kasih Mbak Tia. Semangat pagi buat teman-teman semua di sini, teman-teman jurnalis. Semangat membangun NTT ya. Di sini saya sengaja nih memakai baju tenun NTT. Pak Kris izin gitu ya, menjual tenun NTT gitu ya, untuk membangkitkan semangat kita semua untuk membangun NTT gitu. Salam sehat dan sejahtera selalu. Keterlibatan Dana dalam inisiatif yang diselenggarakan oleh Habitat erat kaitannya dengan visi dan misi Dana juga ya Bapak Ibu sekalian, di mana kita melihat bahwa Dana itu ingin menjadi jembatan bagi seluruh ekosistem ekonomi. Nah, didukung oleh teknologi dan inovasi yang dimiliki, Dana menawarkan keamanan dan kemudahan dan kenyamanan transaksi digital, termasuk juga untuk kegiatan sosial. Kalau tadi Pak Ananda bilang beliau berkutat dan bisa berkontribusi di musik gitu ya. Nah, Dana juga melihat bahwa kita bukan hanya sekedar teknologi atau aplikasi saja, tetapi bagaimana dengan teknologi tersebut kita bisa membantu untuk berkegiatan sosial. Di dalam berkegiatan sosial ini melalui dompet digital Dana, Dana menjadi penghubung antara masyarakat yang memerlukan bantuan sosial tersebut dengan pengguna yang ingin melakukan aksi sosialnya, serta organisasi maupun mitra yang mendukung kegiatan sosial tersebut. Bisa kita lihat di slide berikutnya ya, bagaimana selain transaksi digital yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, boleh ke slide berikutnya Mbak? Ya, dan di sini Dana juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk membantu secara lewat donasi dan digital. Saya berharap Bapak Ibu di sini juga coba melihat ke aplikasi Dana begitu, bahwa kita banyak fitur-fitur, tetapi untuk mendukung bahwa kita tahu ya kita tidak sendiri ya, kita harus bisa memberikan impact kepada sosial dan juga masyarakat yang membutuhkan, maka kita memiliki fitur yang disebut dengan donasi digital. Nah, di dalam kategori charity itu pengguna Dana bisa melihat bahwa kita memiliki Dana mini program, yaitu dompet duafa dan dana donasi. Apa itu dompet duafa? Yaitu pembayaran zakat profesi. Sementara untuk dana donasi, nah ini kita bicara untuk penggalangan dana digital ya, untuk bekerja sama saat ini dengan tim kitabisa.com. Fitur ini dimaksudkan untuk mempermudah ya pengumpulan dana gitu dari seluruh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Lewat fitur ini, pengguna bisa menyisihkan rezekinya mereka untuk berbagi kebaikan dan membantu sesama sesuai dengan kategorinya ya, dan bekerja sama dengan kitabisa.com. Kita bisa lihat ke slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di mana boleh ke slide berikutnya. Kita akan melihat bagaimana kegiatan-kegiatan Dana di dalam berdonasi ya. Di Dana aktif sekali untuk bisa menggelar donasi digital yang bisa dilakukan untuk bisa membantu masyarakat sebisa mungkin gitu. Berbagai inisiatif sosial Dana di dalam 3 tahun terakhir ini, yaitu kita mendonasikan APD bersama dengan Habitat for Humanity. Lalu di konteks pandemik ini bagaimana kita juga membantu para Pemkot dan juga daerah-daerah yang membutuhkan. Minggu kemarin tim kami sudah juga membantu untuk donasi seperangkat alat medis ke sekretaris daerah Kota Bogor. Lalu kita juga memberikan bantuan alat medis melalui BNPB dan mendata juga warung-warung yang terdampak pandemik, karena kita juga fokus untuk bisa membangun ekonomi UMKM yang terdampak dari pandemik tersebut. Donasi tidak hanya dilakukan dengan mengajak pengguna untuk aktif, disosialisasikan juga melalui perusahaan kami, yaitu di Dana itu sendiri kami memberikan semangat kepada para karyawan Dana juga ikut berbagi, bahwa mereka tidak hanya sekedar membangun aplikasi dari teknologi saja, tetapi bagaimana membangun semangat untuk berempati kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kita bisa lihat slide berikut ya, di mana Dana memiliki layanan dana charity ya. Kita bisa tahu bahwa tren donasi digital Indonesia itu selaras dengan penelitian dari Charities Aid Foundation atau CAF yang menobatkan bahwa Indonesia itu, kita bersyukur bahwa kita negara paling dermawan ya, diangkat di tahun 2020 berdasarkan survei ya, di mana World Giving Index di 2021 itu disusun oleh CAF-nya, kita masuk di skor yang cukup tinggi yaitu 69%. Nah, Dana sendiri bagaimana untuk bisa membantu hal tersebut? Dana mencatat sebanyak lebih dari 17 miliar telah terkumpul selama kita membangun features mini program ini dari kategori dana charity di 2 program, yaitu dompet duafa dan dana donasi.
Di Dana, tren donasi digital juga meningkat tajam hingga 32% selama kuartal kedua tahun 2021. Dengan dompet digital Dana ini, kami percaya mampu memperluas dan memudahkan akses donasi ini kepada semua pihak yang ingin membantu. Sinergi dan dukungan dari semua pihak tentu saja diperlukan untuk bisa memberikan dampak yang lebih positif dan lebih signifikan lagi kepada masyarakat sekitar. Dan terakhir kita akan bisa melihat teman-teman sekalian bahwa komitmen Dana tidak hanya itu saja ya, kita bisa melihat bahwa di pandemik ini kita berkutat bukan hanya sekedar COVID, tapi kalau kita sangat melihat lagi kepada teman-teman saudara-saudara kita di NTT begitu, bahwa selain COVID mereka juga harus berjuang untuk sandang, pangan, dan papan. Jadi itu menjadi satu hal yang harus kita bantu, komitmen Dana untuk bisa memberikan dampak sosial yang diwujudkan dengan program NTT Bangkit Bersama, tentu saja dengan bantuan dari Habitat dan kitabisa.com. Menjadi tantangan ya teman-teman sekalian bahwa saudara-saudara kita berjuang sehari-hari untuk memenuhi sandang pangan papan itu pada saat bencana ini, dan kebutuhan para penyintas bencana dari badai siklon tropis Roja ini membuat kebutuhan rumah tinggal menjadi kebutuhan primer dan menjadi prioritas utama ya kita untuk membantu teman-teman di NTT menyokong kehidupan mereka ke depannya. Dana memanfaatkan berbagai kanal digital dan mengkomunikasikan program ini. Kanal digital dipilih untuk menyesuaikan karakteristik pengguna Dana itu sendiri, mulai dari generasi Z sampai kepada seluruh generasi yang memang ingin berdonasi, termasuk di media sosial. Dengan demikian teman-teman sekalian, maka kami mengajak para teman-teman jurnalis untuk bisa melakukan apapun juga untuk kita bisa membantu teman-teman di NTT ya. Itu saja dari saya, dan di dalam aksi ini terima kasih banyak kepada Habitat for Humanity dan kitabisa.com atas semangatnya, dan juga untuk Pak Ananda dan juga Mas Gansar Lana ya, dan Pak Kris dari pihak government diri NTT, begitu bagaimana kita ayo bersama-sama untuk mengumpulkan dana donasi, dan semoga donasi yang diberikan dapat tersalurkan dengan baik dan membantu saudara-saudara di NTT untuk kembali bangkit. Tindakan sekecil apapun pasti itu akan sangat berharga sekali, mulai dari kita bagikan flyer di IG kita untuk mempromosikan mengumpulkan donasi, ataupun juga dengan kita ikut berdonasi juga, dan terakhir pastinya tidak lupa yuk kita bersama-sama menonton konser amal NTT adalah Kita Bisa pada tanggal 6 Agustus mendatang. Demikian dari saya Mbak Tia. Terima kasih Bu Tina. Wah, luar biasa ya, kita akhirnya tahu nih hari ini bahwa dengan inisiatif yang dilakukan Dana sudah sampai 17 miliar donasi yang terkumpul ya Bu, menggunakan teknologi sebagai wadah donasi. Ini luar biasa sekali ya. Kita bisa melihat bagaimana asal ada niat dan dilakukan itu menyatakan dampak bagi banyak orang. Dan saya percaya dukungan Dana untuk kegiatan kali ini, keluarga-keluarga di NTT pun akan merasakan dampaknya, khususnya mereka yang penyintas bencana. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita sejauh ini adalah salah satu bukti nyata bagaimana kolaborasi anak bangsa saat semua punya niat yang sama, itu akan selalu ada benang merahnya, di mana rasa peduli menjadi dasarnya. Nah, rasa pedulinya sudah ada, kemudian yang mendukung sudah ada, ya. Lalu bagaimana donasi-donasi ini yang terkumpul nantinya dapat diterima oleh mereka keluarga-keluarga penyintas badai Seroja di NTT. Nah, kali ini bersama kita juga sudah bergabung Bapak Susanto Samsudin selaku Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia. Selamat pagi Pak Susanto. Selamat pagi Tia, dan selamat pagi semuanya para Pak Ananda, Bu Tina, Pak Ganser, dan juga dari Pemkapnya dari Kabupaten Kupang. Ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Susanto untuk waktunya pada pagi hari ini. Pak,
ini kan kita tadi sudah mendengar ya para pendukung dari inisiatif konser amal NTT adalah kita gitu ya. Kemudian penggalangan dana yang akan terkumpul dari konser ini kan semuanya akan digunakan untuk membantu keluarga di NTT yang setiap dananya itu akan disalurkan melalui Habitat for Humanity Indonesia. Nah, boleh nggak Pak dijelaskan kepada kita semua hadirin di Zoom meeting kali ini, kenapa Habitat for Humanity Indonesia? Kenapa rumah layak yang menjadi tujuan utamanya? Dan mungkin bisa di-share juga apa yang sudah dilakukan Habitat di NTT dan yang akan dilakukan berikutnya. Untuk waktu dan layar dipersilahkan, Pak. Oke, Tia, saya izin untuk presentasi sedikit. Ya, Ya, silakan Pak. Mau dibantu? nggak usah. Oke, sudah. share sendiri. Oke, siap. Kelihatan ini? Oke, jadi kalau kita lihat gambar ini ya, ini suatu gambar yang sangat miris. Ini foto ini ya membuat air mata kita menitik ya. Jadi saya sendiri melihat tim Habitat yang pada tanggal 15 April ada di daerah di NTT dan mengambil foto ini ya. Ini benar-benar terjadi karena topan badai Seroja ini ya. Berdasarkan kejadian ini, ya Habitat tidak bisa diam. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Ya, dengan tenaga yang ada, ya kita mencoba melakukan sesuatu. Kita diskusi dengan Pak Ananda dan tim. Dan terima kasih Pak Ananda bisa support kita sehingga kita bisa melakukan konser amal bangun kembali NTT. Nah, kita mengajak juga Dana dan kita bisa, ayo kita sama-sama yuk kita bangun kembali NTT. Dan terima kasih juga kepada Ana dan kita bisa, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama untuk memaparkan rencana konser amal yang akan diadakan tanggal 6 Agustus ini. Nah, teman-teman sekalian, saya akan memperkenalkan sedikit tentang Habitat ya. Jadi Habitat for Humanity ini ada bagian dari Habitat for Humanity Internasional yang ada di 70 negara. Apa yang kami lakukan? Di 24 tahun kami membangun Indonesia ini, kami telah melayani lebih dari 166.000 keluarga. Ya, apakah cukup? Tidak, jauh dari cukup ya, karena penduduk Indonesia ada 350 juta dan juga banyak sekali keluarga yang masih hidup tidak layak. Ya, visi kami adalah menciptakan dunia di mana semua orang mempunyai tempat tinggal layak. Kenapa tempat tinggal? Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, setiap orang perlu makan, perlu pakaian, dan perlu tempat tinggal. Ya, di tempat tinggal layak inilah anak-anak dapat tumbuh layak, tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan membuat generasi masa depan lebih baik. Ya, jadi tempat tinggal adalah sesuatu yang hak asasi manusia. Dan ini memang masih menjadi kendala karena di negara kita tercinta ini, ya, masih banyak keluarga yang belum mempunyai tempat tinggal layak. Ya, berdasarkan data statistik pemerintah ada 11 juta rumah tidak layak di seluruh Indonesia. Dan itulah yang membuat kami melakukan sesuatu. Ya, jadi apa yang kami lakukan selama 24 tahun ini? Ya, pertama karena sumber daya manusia kita ini banyak tenaga engineering, ya. Jadi kita memang banyak fokus di perbaikan desa tertinggal dengan melakukan konstruksi. Ya. Apa yang kita lakukan di konstruksi? Kita bangun rumah, kita perbaikan akses air bersih, sanitasi, karena lebih dari 27% penduduk populasi Indonesia belum mempunyai akses air bersih. Sedangkan air bersih itu adalah kebutuhan dasar manusia juga. Ya, kita bisa hidup tanpa makan, tapi kita tidak bisa hidup tanpa minum, terutama air bersih. Ya. Nah, kemudian juga kita bangun drainase, sekolah, perpustakaan, posyandu, bank sampah, dan juga termasuk balai desa. Ini semua kerjaan tim kami di konstruksi. Tapi selain itu kami juga punya 25% dari SDM kami juga dari ilmu-ilmu sosial. Jadi mereka lakukan apa? Mereka lakukan perbaikan pendidikan, pembinaan usaha, ya. Fokusnya kemana? Kepada training perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sangat penting ya, karena hidup bersih dan sehat itu adalah awal juga dari suatu kehidupan keluarga yang baik ya. Kemudian juga kita pembinaan usaha, pemberdayaan perempuan. Nah, kenapa perempuan hal yang kami benar-benar ingin menjadikan
yang target kami. Karena perempuan itu ada suatu aset yang kita lihat ya, aset di desa-desa yang di mana mereka merupakan tulang punggung keluarga ya. Selalu kita dengar peribahasa bilang ya, di keluarga yang baik selalu ada ibu yang kuat ya. Ibu yang kuat adalah ibu yang bisa membina anak-anaknya menjadi berhasil ya. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, di dalam pekerjaan kita membutuhkan relawan. Kenapa? Kami sendiri punya staf tidak lebih dari 100 orang. Mana bisa kita melayani di 18 provinsi. Kita perlu relawan, kita perlu teman-teman. Itu kita lakukan dengan apa? Pemberdayaan masyarakat sekitar. Kita ajak sekolah-sekolah, banyak sekali volunteer, terutama kaum milenial yang sekarang. Mereka sangat terbuka untuk menjadi relawan. Pada saat mereka tidak sekolah, mereka terbang, mereka pergi ke daerah-daerah pinggir untuk melakukan melakukan kegiatan relawan mereka. Nah, karena Indonesia itu ada di daerah bencana, kita tahu kita ada Ring of Fire ya, berarti kita harus hidup bersama gempa, dan sekarang kita pun harus hidup bersama badai ya. Badai yang biasanya jarang lewat Indonesia, banyak lewat utara, ke Filipina, ke Hong Kong, Jepang, Taiwan, tapi sekarang sudah mulai ke selatan, sudah melewati daerah Indonesia Timur ya. Sejak 2008 sudah ada 10 badai yang melewati Indonesia bagian timur, dan salah satunya adalah badai Seroja ya. Nah, dalam tahap bencana kita selalu tampil, terutama bencana-bencana besar ya, dengan kemampuan SDM yang terbatas, kita prioritaskan bencana karena kami mempunyai kemampuan untuk membangun masyarakat, kapasitas komunitas dan mempersiapkan bencana, dan juga membangun rumah ramah gempa. Jadi tim kami selalu siap, dan kami sudah, ini ada list-list bencana-bencana besar yang kami ada dari Aceh, dan sekarang pun kita dalam masa COVID pun kita, tim kami juga membantu melayani keluarga yang tertimpa bencana. Nah, bagaimana tentang badai topan Seroja ini? Ini adalah badai yang paling besar yang pernah dihadapi Indonesia selama 1 dekade, ya, dengan kecepatan angin lebih dari maksimum 100 km per jam. Dampaknya sangat luar biasa karena bukan hanya satu kota, satu kabupaten, tapi ada 15 kabupaten dan kota yang kena pengaruh. Dengan jumlah populasi orang terdampak cukup besar, sekitar 475.000. Nah, bangunan terutama, karena bangunan-bangunan ada di daerah NTT ini tidak dibangun untuk tahan badai. Sehingga ada lebih dari 54.000 rumah terdampak, yang baik dari rusak ringan, sedang sampai rusak berat. Ya, jadi itu yang menurut kami membuat kami harus melakukan sesuatu. Ya, apa yang kami lakukan? Tanggal 15 April, tim kami pertama kali menginjakkan kaki di Desa Amakaka, Kabupaten Lambata. Di situ kami sangat miris melihat keadaan, dan sampai hari ini pun kami terus melakukan sesuatu. Ya, kita bicara COVID, ya, di mana COVID itu ada physical distancing. Tapi apa yang kita lihat di Desa Amakaka ini? Ya, di mana Desa Amakaka ini mengalami letusan gunung berapi tahun November 2020. Sekarang mereka pun bulan April mereka harus mengalami bencana kedua, yaitu badai Seroja. Ya, jadi mereka benar-benar, dan mereka harus tinggal di gubuk. Ada 100.000 gubuk daerah perkebunan di Desa Amakaka ini, yang luasnya 2x2 sampai 3x3. Nah, itu ada gambarnya, di mana ada 6 orang tinggal. Jadi kami juga menggalang dana terus untuk Desa Amakaka. Nah, kalau hari ini kita bicara apa? Konsel Amal. Untuk apa? Untuk menggalang desa Osau dan Naibonat. Kami pun ke daerah sini, Kabupaten Kupang. Dan kami melihat penderitaan masyarakat di Kabupaten Kupang ini cukup sama besarnya dengan di daerah Desa Amakaka. Di sini ada 23.000 orang terdampak, di mana ada 11.000 rumah terdampak, ya, dan kerusakan-kerusakan dari berat, sedang, dan ringan. Anda juga bisa lihat gambarnya yang itu. Nah, komunitas mengalami kesulitan, ya, mulai dari membersihkan puing sampai juga
kesulitan air bersih. Ya, kami juga sudah dalam masa bencana ini sudah membagikan emergency kit. Ya, emergency kit itu apa? Adalah alat-alat untuk membersihkan puing, untuk membangun kembali rumah mereka. Jadi kita sebut emergency shelter kit. Ya, kita lihat pemerintah sudah bagi makanan, tapi kita mendukung program pemerintah dengan membagi emergency shelter kit. Ya, apa yang kita lakukan hari ini? Ya, kita mau berencana mengadakan konsel amal bersama Ananda Sukarlan untuk membangun 100 rumah tetap di Kabupaten Kupang, desa Naibonat maupun desa Oseau. Ya, kita akan lakukan itu. Kita terus menggalung dana dan kita mengharapkan dana bisa terkumpul 7 miliar. Ya, sejak dari bulan April sampai sekarang kami terus menggalang dana untuk membangun kembali Lembata dan Kabupaten Kupang ini. Ya. Jadi kita akan mengadakan konser musik itu yang akan diadakan 6 Agustus pada jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ya. Nah, pendukung acaranya hari ini kita ada Pak Ganser Alana, salah satu lulusan dari Institut Seni Indonesia yang akan nanti bawakan musik sasando. Tapi kita juga nanti ada Chan Ho, suatu putra daerah, ada Michael, ada Alice, ada Kadek. Jadi semua ini akan mendukung acara. Ya. Harapan kami adalah para jurnalis ini, bantulah kami dengan menyebarkan berita kebaikan ini. Karena semoga ini bisa menginspirasi lebih banyak lagi teman-teman kita untuk membantu saudara-saudari kita di NTT. Ya, sehingga mereka bisa menonton, mereka merasa terhibur di acara konser, dan mereka mau menyisikan, membagi sebagian rezeki mereka untuk teman-teman kita yang perlu bantuan, sehingga teman-teman kita di NTT dapat pulih kembali. Nah, itu sedikit saja sharing saya. Tia, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Susanto untuk sharingnya. Jadi Habitat berencana membangun setidaknya ada 100 rumah ya Pak untuk keluarga penyintas di 2 kelurahan, Oesau dan Naibonat ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Susanto. Semoga ini pun menjadi kejelasan buat kita semua bahwa kita punya tujuan yang sama nih gitu ya, untuk sama-sama membangun kembali kehidupan keluarga-keluarga penyintas Badai Seroja di NTT agar mereka bisa pulih lebih cepat melalui hunian yang layak. Nah, pemaparan dari Pak Susanto menutup bagian dari pemaparan para narasumber pada pagi hari ini, dan kita sekarang sampai di sesi tanya-jawab. Kita sampai di sesi tanya-jawab, boleh dibantu? Ya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan media yang sudah menuliskan pertanyaannya, baik di kolom chat everyone maupun menyampaikan secara langsung ke tim. Baik, kita bisa mulai dari ini, ada pertanyaan untuk Pak Kris ya. Selamat. Ya. Siap Pak Kris. Ya. Pak Kris, ini ada beberapa pertanyaan. Boleh saya bantu unmute ya Pak? Silakan Pak, bisa langsung dijawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 4, Pak. Halo? Ya, sambil teman-teman dari tim akan terus merangkum ya pertanyaan dari teman-teman media yang sudah di-share melalui chat. Mungkin bisa dibantu unmute dulu, Pak. Atau mungkin kita bisa ke narasumber yang lain dulu, ya boleh, ke Pak Ananda Sukarlan dulu. Nih ada 3 pertanyaan nih, Pak Ananda. Ya, mungkin. Halo. Ya, sip. Yes. Apakah pertanyaannya terlihat atau perlu saya bacakan, Pak Ananda? Saya lihat pertanyaannya. Oke, saya jawab ya. Oke, silakan. Perjalanan karir saya, kenapa saya menaruh perhatian yang besar terhadap kebudayaan Indonesia? Ya karena saya orang Indonesia. Pertama itu. Tapi yang kedua juga adalah karena saya orang Indonesia yang udah lama tinggal di Eropa ya. Saya sejak lulus SMA, saya ke Eropa untuk kuliah. Dan di sana tuh saya justru melihat bahwa keindonesiaan itu adalah sesuatu hal yang keren gitu.
yang justru sebetulnya waktu saya masih kecil dan masih muda, masih remaja, saya tuh dulu lebih selalu lihat bahwa semua yang di dunia barat kayak The Beatles, kayak musik klasik, kayak ya itulah Rolling Stones segala macam itu lebih keren. Gitu. Bahkan saya dulu ganti nama jadi Andy karena buat saya Ananda tuh terlalu Indonesia gitu, sedangkan Andy itu kayak ya nama barat gitu ya. Jadi saya sangat ke barat-baratan. Tapi justru waktu saya di Eropa saya jadi ngerasa oh ternyata jadi orang Indonesia tuh keren banget. Dan kemudian saya jadi lihat bahwa Indonesia itu ternyata adalah negara dengan budaya terkaya sedunia. Kita punya 700 bahasa dan dari 700 bahasa itu berapa lagu yang lahir dari bahasa-bahasa itu yang punya aksen tersendiri, yang punya ritme tersendiri, terus kemudian membuat tangan nada, membuat melodi, struktur melodi segala macam yang unik, yang nggak ada di dunia lain gitu. Jadi itu dan kemudian tentu aja semua orang tuh kagum dengan saya sebagai orang Indonesia ya dari negara yang sangat kaya kebudayaannya, dan waktu itu saya nggak tahu apa-apa soal Indonesia, jadi saya malu waktu itu. Jadi saya justru banyak belajar tentang Indonesia, dan apalagi setelah tahun 2000 akhir 90-an di mana udah ada internet ya, saya jadi banyak sekali belajar tentang Indonesia, dan akhirnya saya jadi lebih nasionalis daripada kalau saya tinggal di Indonesia gitu loh. Jadi itu. Selain untuk NTT, apakah kedepannya akan ada konser amal serupa yang dibuat jika ada bencana di daerah lain di Indonesia? Apa proyek konser Anda yang akan datang? Well, bencana itu selalu ada, apalagi sekarang pandemi itu bencana tiap hari, gitu. Dan kami emang udah selalu berusaha, karena saya juga udah punya yayasan sejak tahun 2009, Yayasan Musik Sastra Indonesia. Itu bukan sekolah musik, itu untuk memberi pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Pendidikan musik, pendidikan main instrumen. Yang nanti Anda bisa cek di Google deh, Yayasan Musik Sastra Indonesia. Jadi banyak cara untuk menggalang dana untuk mereka-mereka yang berkebutuhan ya. Dan memang setahun terakhir fokus saya adalah kepada para musisi, terutama musisi orkes dari musik klasik, gimana supaya mereka bisa bertahan hidup dan gimana supaya mereka nggak menjual instrumennya. Karena kalau mereka sampai menjual instrumennya, itu pasti mereka nggak akan bisa beli lagi. Nanti kalau pandemi udah kelar, karena instrumen itu kan mahal ya, puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Ya kalau piano bisa sampai miliaran gitu. Makanya itu seminim mungkin saya berusaha membantu mereka-mereka yang udah bekerja sama dengan saya ya, anggota orkes saya gitu. Nah itu dengan program investment, tapi ini dengan misalnya dana gitu tuh juga saya lihat inisiatifnya bagus banget ya. Tapi dengan program-program lainnya, dan memang saya selalu bikin fundraising konser untuk misalnya yayasan saya, Yayasan Musik Sastra Indonesia. Terus waktu itu untuk bikin kapal rumah sakit apung Dr. Lee. Jadi saya emang sering bikin fundraising seperti itu. Proyek saya ke depan adalah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Mas Nadiem Makarim, dan juga dengan Direktur Jenderal Kebudayaan, Mas Hilmar Farid. Kita bikin konser online di beberapa situs yang udah kami kerjakan tuh di Prambanan, situs Trowulan di Majapahit, dan di Sriwijaya, di Jambi, Muaro Jambi. Terus ini kita sedang mengadakan untuk di Danau Toba, terus kemudian kita mau ke Padang, Istana Paguruyang, dan beberapa tempat lain. Ini jadi konsernya itu bukan hanya untuk memainkan musik dan menggali kebudayaan tradisi di sana, tapi juga untuk memperkenalkan kebudayaan lokal itu ke seluruh dunia. Jadi sebetulnya sama seperti konsep saya dengan konser NTT ini. Itu sejauh mana persiapan Mas Ananda dalam tim untuk konser ini? Ya udah jauh banget, soalnya kita udah mau syuting besok. Well, besok kita mulai kita sekarang rehearsalnya tuh secara online. Jadi saya ngirim permainan piano saya untuk para penyanyinya ngirim mereka nyanyi gitu, untuk kita konsultasi temponya gimana segala macam. Tapi untuk pertama kalinya kita bisa latihan besok, dan ini
hebatnya teknologi ya, kita dengan 1 hari latihan itu habis itu kita langsung syuting gitu. Kalau dulu kita butuh beberapa hari sih untuk latihannya. Jadi emang udah jauh banget. Sejauh mana, kalau ditanyain sejauh mana persiapannya, udah jauh banget. Kita udah tinggal syuting, latihan finishing touch-nya, dan ya itu nanti ditayangkan tanggal 6. Jadi syutingnya tuh lusa tanggal 30 dan 31, terus proses editing sampai tanggal 6. Proses editing itu di Jakarta oleh tim videonya. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih banyak Pak Ananda. Kita lanjut ke Mas Ganjar Lana. Nih ada 2 pertanyaan yang dimasukkan di sini. Yang pertama, bisa langsung jawab aja kalau terlihat kan ya? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Yang pertama, selain alat musik sasando, ada alat musik tradisional lainnya yang dikuasai. Kebetulan hampir semua instrumen etnik di Indonesia bisa saya mainkan. Nah, itu yang pertama. Ya, terus itu apa aja tuh Mas? Saya bisa mainkan ada yang pertama sasando, ada sape Kalimantan, terus itu ada suling Bali bisa, suling Sunda bisa, suling Jawa bisa, terus itu gamelan itu karena sudah mata kuliah jadi wajib bisa. Mata kuliah. Kendang-kendang bisa juga, ya kendang Sunda bisa, Jawa juga karena itu mata kuliah semua, jadi harus bisa. Dan ya ada alat petik, terus itu alat tiup, alat percussion, ya bisalah, lumayan bisa alat percussion karena fokus saya kayak instrumen senar gitu, jadi saya menghindar instrumen-instrumen yang percussion gitu. Nah, untuk instrumen etnik Indonesia hampir semua, ketika ya temuin instrumen apa saja itu bisa dalam berapa saat saja bisa tahu instrumennya seperti apa gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, belajar dari siapa memainkan alat musik sasando. Nah, yang pertama itu kebetulan waktu itu 2013 saya belajar dari salah satu maestro di NTT, itu dari Edon Sasando Electric. Saya belajar pertama kali di sana dengan Bapak Habel Edon. Saya belajar bagaimana cara memainkan sasando. Tapi di situ saya juga mengajarkan, ada timbal baliknya sih sama dengan guru saya, Bapak Habel Edon. Dia mengajarkan saya bagaimana cara memainkan sasando. Di situ saya mengajarkan dia juga teori musik, kenapa sih bisa memainkan seperti kayak begini. Jadi ada timbal baliknya gitu. Ya, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Mas Ganjar. Iya. Sekarang kita akan menuju ke pertanyaan untuk narasumber berikutnya. Mungkin dari tim bisa dibantu. Ya. Sebentar ya. Dari tim mungkin bisa dibantu untuk menampilkan pertanyaan untuk narasumber berikutnya ya. Baik, ini untuk Pak Susanto. Sorry. Untuk Bu Tina ya dari Dana. Boleh di zoom in, Pak, biar cukup jelas. Oke, ya silakan Bu Tina. Ya, yang nomor 1 ya Mbak Tia ya? Iya, langsung aja Bu. Ya, tanya untuk pihak Dana, kolaborasi Dana untuk peduli sosial NTT ini strategi atau target seperti apa karena masih terjadi pandemik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami memang sadar bahwa di dalam challenging time seperti ini, dalam krisis seperti ini, bahwa bukan hanya pandemik saja ya, donasi itu banyak sekali. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa tantangan hidup kita bukan hanya sekedar berjuang berkutat dengan vaksin dan COVID ini, tetapi juga teman-teman kita di NTT juga yang tadi dikupas untuk sandang pangan papan, mereka juga memiliki kebutuhan itu. Kalau nggak kuat, nggak punya tempat tinggal juga bagaimana dengan urusan virus itu sendiri. Jadi
kita melihat bahwa semua kebutuhan harus kita bantu. Tentu saja pandemi kita tidak bisa mengesampingkan itu, tetapi kita bisa melihat bahwa teman-teman kita di NTT itu tidak hanya berjuang dengan virus saja gitu, tetapi even mereka belum ada tempat tinggal, air bersih juga belum ada tadi seperti yang Pak Sutanto sampaikan. Jadi target kita tetap kita bisa membantu apa yang bisa kita lakukan sebisa mungkin, baik itu dari urusan pandemik, tetapi kalau khusus untuk NTT saat ini karena dengan fokus kita dengan habitat dan kita bisa adalah tempat tinggal itu lebih juga penting dalam hal ini. Ya, jadi kita melihatnya ke sana dan kolaborasi targetnya seperti apa? Tentu saja ini nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Sutanto ya. Kita targetnya 7M ya Pak ya. Jadi udah ada nilainya seperti itu dan itu ada target lainnya. Teman-teman bisa langsung akses ke dananya di dana itu kita juga memiliki link ya untuk bisa tracking bagaimana dana itu untuk mengumpulkan donasi tersebut. So far kalau misalkan diklik dari link NTT Bangkitnya itu saat ini sudah terkumpul sekian donasi dan kita masih mengumpulkan sampai 33 hari lagi nanti. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Sutanto. Oke, kalau gitu yang porsi saya sekalian saya mau saya jawab sini dulu atau nanti yang porsi saya, Bu? Oh, nanti sekalian aja. Boleh. Di bagian Pak Susanto akan menyampaikannya gitu ya. Ya. Kita dilanjutkan dulu di pertanyaan Bu Tina dulu aja. Boleh. Berikutnya, sejauh mana jumlah pengguna aktif fitur donasi di Dana ya dan bagaimana mendorongnya. Seperti tadi kami sampaikan bahwa kita meningkat cukup tajam, donasi itu 30% peningkatan transaksi di Dana untuk berdonasi, di mana kita sendiri saat ini sudah ada user registration, totalnya sudah ada 70 juta user gitu. Dan bisa dibayangkan ada 30% transaksi meningkat, berarti artinya banyak orang yang ingin bersimpati dan ikut mengambil bagian dalam hal ini. Dan sebagai aplikasi Dana untuk bisa pembayaran digital wallet ya, kami tidak hanya melihat bahwa itu untuk pembayaran keseharian, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana kami sebagai Techfin Company bisa berbagi untuk bisa memberikan social impact kepada masyarakat melalui fitur donasi ini. Dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya 2 saja yang saat ini kita miliki, kita bisa eksplor lebih lagi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Nomor 3, kategori bantuan apa saja yang paling banyak dipilih pengguna untuk berdonasi ya, berapa jumlah transaksinya masing-masing. Donasi itu sendiri bermacam-macam ya. Saya akan fokus itu kan kita punya duafa, pasti kan kepentingannya untuk religius. Tetapi kalau kita saat ini bekerja sama dengan Kita Bisa, itu variasi sekali donasinya. Mulai dari rumah sampai untuk donasi kebutuhan sehari-hari ada di sana. Jadi favoritnya tergantung dari niat dan panggilan dari masing-masing. Itu bisa dilihat dari sana ya. Jadi variasinya banyak. Saya sarankan teman-teman untuk bisa mencoba. Sejauh ini kita bekerja sama dengan Kita Bisa dan di Kita Bisa itu banyak sekali donasinya mulai dari keinginan untuk menyembuhkan orang yang sakit sampai kepada kebutuhan sandang pangan papannya. Sudah sampai nomor berapa ya Mbak Tia ya? Keempat sekarang Bu. Oke, majalah CSR untuk Ibu Tina berapa lama periode pengumpulan donasi untuk program NTT adalah Kita Bisa. Yang tadi ya saya mengikuti program yang ada di Dana saat ini kita tracking itu tinggal 33 hari lagi untuk pengumpulan dana tersebut. Namun target dan sasarannya seperti apa, saya rasa Pak Sutanto akan bisa menjawabnya lebih tepat. Baik, terima kasih Bu Tina. Mungkin kita langsung aja ke Pak Susanto. Ada beberapa pertanyaan dan tadi mungkin beberapa pertanyaan dari bagiannya Bu Tina bisa dijawab juga. Silakan Pak Susanto. Oke. Pertanyaannya apa saja program disaster respon lainnya. Jadi kita harus melihat kepada kemampuan dan keahlian habitat. Ya, keahlian habitat itu lebih kepada konstruksi. Ya, jadi memang kita banyak bangun.
konstruksi. Selain rumah, tim kami akan membangun akses air, ya. Apalagi NTT juga mengalami masalah air, ya. Karena NTT itu daerah meskipun kepulauan yang dikelilingin banyak laut, tapi selalu mengalami kesulitan air bersih. Tim kami juga melakukan banyak research cara membangun air bersih dengan penampungan misalkan air hujan dan juga hal-hal lainnya. Karena di NTT tidak mudah untuk menggali sumur karena batu-batuan sangat keras dan juga karena banyaknya penambangan, air pun sudah tercemar dengan penambangan. Jadi akses air bersih adalah tantangan bagi kami juga di NTT. Nah, selain itu kami juga membangun sanitasi, ya, karena menurut saya sanitasi sangat penting, ya. Jadi untuk mengurangi BABS, ya, buang air besar sembarangan. Itu yang mungkin kami akan prioritaskan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Nah, dalam pengembangan selanjutnya mungkin ada membangun posyandu, membangun sekolah, itu nanti pengembangan berikutnya. Nah, yang sangat penting yang saya mau ngomong di sini, konstruksi rumah yang akan kami bangun, kami usahakan nanti dengan berdasarkan pengalaman kami di beberapa negara Asia Pasifik yang sering kena bencana seperti Filipina dan Fiji, itu membangun rumah yang lebih ramah badai. Ya, karena sebenarnya Indonesia, building code Indonesia belum ada tentang rumah ramah badai. Masih fokus kepada rumah ramah gempa. Kenapa? Karena memang kita tahu ya, disaster 30-40 tahun itu selalu berhubungan dengan gempa. Badai itu kan baru terjadi 5 tahun belakangan ini. Nah, itu yang kita akan lakukan. Apa bedanya dengan rumah biasa? Tidak banyak beda, tapi hanya penguatan-penguatan di daerah tertentu. Seperti kita tahu, misalkan daerah-daerah atap, pintu, jendela, dan segala macam. Nah, selain konstruksi, kami juga akan membantu membina masyarakat agar mereka dilatih siap bencana, ya, atau kita sebut masyarakat tanggap bencana. Dan itu sangat penting karena ketika dalam masa badai yang mungkin akan dialami lebih sering sekarang, karena kalau biasa badai udah pernah lewat, mereka akan lewat lagi. Dan apalagi sekarang dengan climate change, ya, perubahan cuaca, badai datang lebih banyak. Nah, itu mereka harus siap. Jadi kita harus siap, ya. Kita harus siap hidup bersama badai, ya. Bukan lari dari badai, ya, tapi siap mengarungi kehidupan badai ini. Nah, itu yang kita harus ajar masyarakat. Kalau mereka tahu badai, terutama badai itu bisa diprediksi, ya. Lain dan gempa susah diprediksi, badai bisa diprediksi. Nah, itu masyarakat harus tanggap kalau badai itu datang besok, hari H, itu kita sekarang H-1, H-2, apa yang perlu dipersiapkan. Nah, itu yang perlu kita ajarin. Mungkin pertanyaannya, selain membangun rumah tetap, infrastruktur yang tadi saya sudah sebutkan juga, kita akan mencoba akses air dan juga sanitasi. Ya, itu yang kita akan prioritaskan. Nah, dari Pak Pius, properti terkini. Selain di Kabupaten Kupang, ada berapa wilayah lain yang sangat terdampak seperti Adonara, Lembata, Aro? Ya, kami pun ke Adonara dan Lembata. Dan tadi saya sempat bilang, ya kita juga akan memberikan intervensi Lembata. Bagaimana tempat lain seperti Aro, Adonara, ya. Kami sangat mau melayani sebanyak-banyaknya, ya. Tapi kami menyadari kami punya keterbatasan SDM, sehingga kami juga ingin memanggil bapak-bapak juga bisa menjadi relawan. Yang kedua, keterbatasan dana. Makanya kita menggalang dana. Ya, keterbatasan itulah yang membuat kita tidak bisa banyak melayani. Tapi kalau ditanya, apakah kami mau ke Alor? Mau. Apakah mau ke Adonara? Mau. Ya, sebanyak mungkin yang kami mau lakukan. Tapi kami juga melakukan prioritas dan kita kembangkan prioritas, dan kebetulan prioritas kami adalah 1 Lembata, kedua Kabupaten Kupang. Ya, Lembata karena memang mengalami daerah itu sangat sekali parah sekali dan harus kita lakukan sesuatu. Ya, Adonara karena apa? Karena pemerintah sudah intervensi. Jadi kita juga lihat kalau sudah pemerintah intervensi kita mungkin tidak. Tugas kami adalah mendukung program pemerintah. Ya. Oke, kemudian ukuran dan tipe rumah. Nah, ini ukuran tipe rumah kita harus ikutin ukuran dan tipe rumah yang disetujui dengan masyarakat setempat dan juga Pemda setempat, ya. Setiap daerah mempunyai keunikan dan kita ingin membantu mereka. Tujuan kami adalah membangun rumah sehingga mereka bisa
kembali lagi kepada kehidupan sebelumnya. Jadi kita istilahnya, kalau biasanya rumahnya tipe 32, ya kita akan bangun kurang lebih sama dengan 32, sehingga itu yang kita lakukan. Tapi biasanya kita sudah juga punya acuan standar rumah layak apa saja. Oke. Selain rumah, sarana fasilitas yang dibangun ya akses air dan juga sanitasi. Oke. Dari Pak Romi, berapa sebenarnya minimal nominasi yang bisa digunakan untuk membangun kawasan itu yang terdampak bencana sesuai target yang direncanakan? Satu rumah, kalau kita membangun rumah baru, dalam arti rumah baru, itu adalah rumah yang kita sebut rumah ramah badai, ya, itu sekitar 60 sampai 70 juta, ya, tergantung luas. Nah, kalau kita ngomong minimal, ya minimalnya itu, gitu loh. Karena itu adalah itu belum mengikuti pelatihan lagi. Karena kami juga tidak ingin cuman membangun, tapi kami ingin memberikan pelatihan. Pelatihan apa? Pertama, tadi saya sebutkan pelatihan masyarakat siap badai. Kedua, kita juga akan melatih tukang. Ya, ingat ya, kalau kita pergi, kita ingin tukang-tukang sana sudah mengerti teknologi rumah ramah badai, sehingga mereka bisa multiple, dalam itu multiply ya, sehingga tukang yang diajarin 10, 2 tahun lagi menjadi 100, karena tukang-tukang lain belajar dari teman-temannya yang lain ya. Karena itu yang kita bisa membuat suatu kawasan itu sustainable, berkesinambungan dengan memberikan pelatihan. Jadi bukan hanya masalah kita membangun infrastruktur, tapi kita juga membangun SDM-nya. Oke. Ada lagi, saya masih ada miss quiz, kayaknya sudah ya menjawab ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Susanto. Kita izin tambah sedikit lagi ya, Bapak Ibu, untuk tadi pertanyaan bagi Pak Kris dari Kabupaten Kupang, supaya bisa ditampilkan juga oleh teman-teman. Ya, mungkin saya bantu di-unmute dulu, Pak. Ya, baik. Silakan, Pak. Bisa langsung dijawab saja pertanyaannya. Dapat kami sampaikan beberapa hal yang sebagai tanggapan atau jawaban atas apa yang dipertanyakan dalam sisi ini. Yang pertama, kesulitan kami di pemerintah Kabupaten Kupang dalam penanggulangan dampak bencana ini yang paling utama itu dana. Kami kesulitan dalam hal finansial atau pendanaan untuk pembangunan semua yang terkena atau pemulihan dan pembangunan semua yang terkena dampak. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah bencana yang merupakan kejadian yang tak terduga bersamaan juga dengan pandemi COVID-19, maka kami di Pemkab mengalami kesulitan dalam hal pendanaan, dan tentunya kami berterima kasih bahwa ada berbagai pihak dan yang turut merasa prihatin dengan sama-sama membantu untuk membangun masyarakat di Kabupaten Kupang ini. Yang berikut tindakan preventif Kabupaten Kupang dalam waktu mendatang. Ya, untuk saat ini tentu kami belajar dari pengalaman yang terjadi saat ini, dan tentu kita akan membuatkan perencanaan dalam bentuk tata ruang dan dalam berbagai kegiatan-kegiatan untuk mengatasi berbagai akibat badai siklon nanti yang akan datang. Tentunya badainya kita tidak bisa untuk atasi, tetapi dampaknya itu yang kita harus berusaha untuk membuat perencanaan dalam rangka penanganan dampak pada saat-saat yang akan datang, yang termasuk pada perbaikan pada tata ruang pemukiman dan juga pada penguatan atau perbaikan aliran sungai dan lain-lain yang berhubungan dengan air dan bencana sungai dan lain-lain. Yang berikut partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana sinkron di Kabupaten Kupang. Ini kalau
berbicara partisipasi masyarakat di Kabupaten Kupang ini sangat bagus, tentu sangat mendukung, tetapi memang tetap dibutuhkan bagaimana yang menjadi leader dan yang menjadi promotor untuk dalam kegiatan itu. Kalau soal tenaga dan lain-lain, karena masyarakat Kabupaten Kupang terkenal dengan masyarakat yang saling membantu dan lain-lain, maka ini pasti masyarakatnya sangat tinggi. Dilihat pada saat kejadian maka masyarakat yang terkena dampak ditampung oleh keluarga-keluarga yang rumahnya tidak terkena dampak, sehingga itu ada satu persatuan dan kesatuan ada bersama dalam kekeluargaan. Yang berikut selain kebutuhan tempat tinggal, apalagi Mas? Sebenarnya kita tadi sudah disampaikan bahwa kebutuhan tempat tinggal juga tidak terlepas dari kebutuhan air dan kebutuhan sarana prasarana lainnya. Kita di Kabupaten Kupang ini ada pembangunan akibat Seroja ini, ada penanganan pembangunan rumah, juga ada relokasi. Ada 2 tempat yang kita usaha untuk relokasi karena keadaan itu lokasi yang mereka tinggal sekarang tidak memenuhi syarat lagi menjadi tempat pemukiman, maka kita akan relokasi. Tentunya kita butuhkan, tadi sudah disampaikan bahwa mungkin ada kebutuhan sarana pendukung lain, misalnya air dan sarana-sarana lain yang kita butuhkan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan penanganan Seroja ini dan juga kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pertemuan ini. Terima kasih atas partisipasi dari semua yang berpartisipasi pada saat ini. Tentunya bersama pasti kita bisa membangun NTT ini, khususnya Kabupaten Kupang. Terima kasih atas kepedulian kita semua. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kris untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Putri, ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi untuk saya. Mungkin saya bisa jawab atau gimana? Oh boleh, silakan Pak Susanto. Oke, tadi saya sempat lihat ini dari Pak Hakim Muhammad, dari target 7M sekarang sudah berapa donasi yang terkumpul ya. Dari beberapa sumber kami sudah terkumpul sekitar 750 juta ya. Jadi masih jauh dari harapan, tapi tidak apa-apa. Kadang-kadang orang-orang baik selalu datang pada hari-hari terakhir ya. Kayak biasanya kalau di film itu kan orang yang menang itu adalah menit-menit terakhir ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat ya di Indonesia itu banyak sekali orang baik ya. Kawan-kawan media juga kemarin lihat ya di kota kelahiran saya Palembang itu kemarin ada orang nyumbang 2T ya, 2 triliun ya. Itu luar biasa ya. Kita tidak pernah tahu. Banyak sekali orang baik dan banyak sekali hal-hal mukjizat-mukjizat yang terjadi. Ya, jadi kami hanya mau cuma satu dari kawan media. Ayo bantu kami sebarkan berita kebaikan ini. Semoga berita ini bisa menebarkan inspirasi sehingga orang bisa nonton acara Konsel Amal dan bisa berdonasi. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikut lagi, setelah donasi terkumpul, kapan eksekusi? Eksekusi sudah mulai, Bu. Ya, kami sudah terkumpul 750 juta, tim kami sudah mulai ya. Kami di Kabupaten Kupang, tim kami sudah sosialisasi. Jadi bulan pertama yang kami lakukan itu sosialisasi dan kemudian membentuk komite lokal. Kenapa komite lokal? Karena mereka adalah masyarakat yang akan menentukan prioritas ya. Jadi bukan kami yang menentukan. Jadi masyarakat sendiri yang menentukan prioritas. Siapa dulu, rumah siapa dulu. Biasanya kita bantu dengan bikin beberapa guideline. Contoh biasanya kita kasih guideline. Prioritas pertama misalnya untuk kaum-kaum cacat, misalnya disable. Atau juga kita sebut vulnerable ya, kaum rentan. Ya, atau juga orang yang sudah tua, kemudian janda dan segala macam. Dan itu semua masyarakat yang tentukan. Dan dengan musyawarah bersama masyarakat dengan bantuan komite lokal, nah mereka akan membantu kami dengan mencari penerima bantuan dan dari situ kita akan mulai bangun. Jadi sudah mulai ya Bu. Nah, itu ada yang saya miss lagi nggak dari pertanyaan? Sepertinya sudah Pak. Oke. Kalau masih kurang nanti bisa ke baik. Felina. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Susanto. Baik, pertanyaan barusan menjadi pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada pagi hari ini.
pada akhirnya pertemuan ini dibatasi oleh waktu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi kawan-kawan media dan semua Bapak Ibu yang hadir di dalam acara kita hari ini. Terima kasih karena ambil bagian dalam aksi kemanusiaan dengan menyebarkan pesan kebaikan ini kepada lebih banyak orang. Nah, semoga melalui kegiatan kita hari ini masyarakat tergerak ya untuk bersama menikmati alunan melodi khas NTT melalui konser Amal NTT Adalah Kita bersama Ananda Sukarlan dan teman-teman, di mana setiap donasi yang terkumpul melalui konser ini akan digunakan untuk membantu keluarga-keluarga yang rumahnya hancur akibat badai Seroja di NTT. Konser ini dapat ditonton perdana melalui kanal YouTube dan Facebook Berita 1 juga video.com tanggal 6 Agustus pukul 7 malam. Dan buat yang ketinggalan atau tidak bisa menonton di malam itu ya, konser ini juga dapat diikuti melalui loket.com. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ke habitatindonesia.org atau Instagram @habitat_id. Sekali lagi, saya mengucapkan kepada seluruh narasumber pada pagi hari ini menjelang siang, gitu ya. Terima kasih atas waktunya, atas suntikan semangatnya, dan atas partisipasinya dalam aksi kemanusiaan bagi keluarga-keluarga di NTT. Untuk itu, sebentar sebelum mengakhiri, supaya teman-teman media juga mungkin kalau membutuhkan ya mau screenshot para narasumber kita hari ini untuk pemberitaan, kita mau para narasumber untuk bisa berpose sebentar gitu ya, untuk diambil gambarnya. Ya, dipasang senyumnya gitu. Oke. Sebentar ya. Iya, sebentar. Baik. Semoga tim sudah sempat mengambil gambarnya ya. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya di dalam konferensi pers virtual pada pagi hari ini. Semoga tetap sehat semuanya dan satu nusa, satu rasa karena NTT adalah kita. Selamat siang semuanya. Musik itu bukan sesuatu hal yang terpisah dari masyarakat. Dengan konser ini, saya ingin membantu, saya menggalang dana untuk mereka. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk ikut berkontribusi membangun rumah yang layak untuk mereka yang terdampak. Satu nusa, satu rasa. Karena NTT adalah kita. Karena saya Ananda Sukarlan. Saya Ananda Sukarlan. Musik itu bukan sesuatu hal yang terpisah dari masyarakat. Dengan konser ini, saya ingin membantu menggalang dana untuk mereka. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk ikut berkontribusi membangun rumah yang layak untuk mereka yang terdampak. Satu nusa, satu rasa. Karena NTT adalah kita. Saya Ananda Sukarlan.